Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran biologi. Kali ini Ibu akan melanjutkan materi tentang virus. Kalau yang pertemuan sebelumnya Ibu sudah menjelaskan mengenai sejarah penemuan virus, struktur virus dan ciri-ciri virus. Kali ini Ibu akan melanjutkan materi virus, yaitu mengenai reproduksi virus. Nah, reproduksi virus ini ada dua jenis ya. Yang pertama adalah litik, yang kedua adalah lisogenik. Nah, kalau lisogenik itu berkaitan dengan litik. Jadi, perbedaan utamanya kalau yang litik itu adalah dia langsung menempel pada sel inang, kemudian dia akan langsung menghancurkan. Sementara kalau yang lisogenik itu ada tahap penggabungannya ke dalam DNA sel inang. Sekarang kita akan bahas yang litik terlebih dahulu. Nah, di sini dicontohkan mengenai reproduksi dari bakteriofag. Nah, di minggu sebelumnya Ibu sudah menjelaskan bahwa bakteriofag itu adalah virus yang menyerang bakteri. Nah, kita lihat di sini tahapan dari siklus litik atau daur litik itu adalah adsorpsi, penetrasi, sintesis, perakitan, dan lisis. Nah, apa itu adsorpsi? Nah, adsorpsi itu adalah tahap dari penempelan virus ke sel inang. Nah, yang menempel itu adalah serabut ekornya. Nah, serabut ekornya itu dia bersifat spesifik. Jadi kalau di sini bakteriofag itu hanya mau menempel atau cocok menempel pada sel inang bakteri, maka dia tidak akan menempel pada sel inang yang lain. Contohnya sel inang jamur, apalagi sel inang manusia. Gitu ya. Kemudian tahapan yang kedua itu adalah penetrasi. Nah, penetrasi itu adalah masuknya asam nukleat, DNA atau RNA masuk ke dalam sel inang. Nah, kemudian dia akan mengambil alih metabolisme dari sel inang. Nah, itu akan dilanjutkan ke tahap yang ketiga, yaitu sintesis. Nah, yang dia lakukan setelah mengambil alih metabolisme adalah menghancurkan asam nukleat sel inang. Nah, setelah asam nukleat atau DNA sel inang itu hancur, maka dia 100% mengambil alih metabolismenya. Kemudian yang dia lakukan adalah melakukan replikasi atau memperbanyak asam nukleat DNA atau RNA di dalam tubuh sel inang. Setelah itu, dia akan membentuk bagian-bagian tubuh dari sel inang. Karena di sini yang dicontohkan adalah bakteriofag, maka bagian-bagian tubuhnya adalah ada kepala, ada leher, ada ekor, serabut ekor, ada landasan atau bagian dasar. Selanjutnya, tahapannya adalah perakitan. Nah, perakitan itu adalah merakit bagian-bagian tubuh dari virus ya menjadi virus yang sempurna ya. Contohnya seperti yang ada di sini nih ya. Nah, ada kapsid, di dalam kapsidnya harus ada asam nukleatnya, kemudian disambungkan leher, disambungkan ekor, disambungkan serabut ekor, dan disambungkan juga lempeng dasar sehingga terbentuk virus yang sempurna. Nah, biasanya jumlah virus yang terbentuk itu antara 100 sampai 200 virus baru di dalam sel inang. Nah, kemudian setelah itu akan memasuki tahap lisis. Nah, tahap lisis ini adalah tahap di mana virus juga menghasilkan enzim hidrolisis untuk menghancurkan sel inang. Nah, kalau sel inangnya hancur atau pecah, maka virus dapat keluar untuk mencari inang yang baru. Nah, ini adalah penggambarannya, ya. Oke, semoga kalian paham. Kita lanjutkan ke tahap siklus lisogenik. Nah, tahap lisogenik ini ya hanya ada sedikit perbedaan dengan litik. Jadi tahap absorpsinya sama, penetrasinya sama. Nah, cuma setelah penetrasi dia akan melakukan proses penggabungan, yaitu penggabungan asam nukleat virus dengan asam nukleat sel inang atau DNA virus dengan DNA sel inang. Nah, DNA atau asam nukleat dari virus yang bergabung itu disebutnya dengan profag. Ya, profag. Oke. Nah, profag ini dia akan terus melakukan proses penggabungan, jadi dia mengikuti metabolismenya dari si sel inang. Jadi kalau sel inang melakukan reproduksi, maka dia juga akan ikut membelah ya. Jadi kalau sel inangnya membelah menjadi dua, artinya asam nukleatnya juga membelah menjadi dua, maka profagnya juga ikut membelah menjadi dua gitu ya.
Nah, dia akan dalam keadaan seperti itu terus-menerus sampai pada suatu keadaan di mana kemungkinan daya tahan atau virulensi dari sel inangnya itu turun, baru dia akan memisahkan diri untuk mulai menyerang. Nah, di sini ada tahap memisahkan diri. Kalau dia sudah memisahkan diri seperti ini, maka dia akan memasuki daur litik. Nah, ini kan tahapannya sama, ada sintesis, ada perakitan, ada lisis. Jadi pada intinya kalau di tahap lisogenik itu fase penggabungan dan reproduksi itu akan berlangsung sampai beberapa waktu atau beberapa lama sampai memasuki tahap sintesis atau tahap litik gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya semoga kalian dapat memahami siklus litik dan lisogenik. Di sini Ibu akan berikan perbedaan antara litik dan lisogenik. Nah, di litik, sel inang akan mengalami kematian pada akhir siklus. Jadi, kalau sel inang itu dapat menempel, virus itu dapat menempel pada sel inang, maka dia akan langsung bisa menghancurkan. Jadi, lebih cepat prosesnya. Kemudian kalau sel inang, kalau di lisogenik itu, sel inang tidak langsung mengalami kematian atau hancur karena ada proses penggabungan. Kemudian di sini ada 5 tahapan, yaitu kita ingat lagi ada adsorpsi, ada penetrasi, sintesis, perakitan, dan lisis. Nah, kalau yang di tahap lisogenik itu ada 7 tahapan karena ditambah dengan proses penggabungan dan reproduksi sel. Kemudian perbedaan yang ketiga adalah reproduksinya relatif singkat. Jadi kalau dia berhasil menempel pada sel inang, maka dia akan langsung menghancurkan. Jadi tahapnya lebih singkat. Kemudian kalau yang lisogenik dia tahapannya akan lebih lama. Ya, nah di sini harusnya nih tahapannya lebih lama di sini ya. Kemudian siklus litik tidak dapat berubah menjadi lisogenik. Jadi kalau dia litik aja, sementara kalau yang lisogenik tadi sudah Ibu jelaskan ya, lisogenik bisa berubah menjadi litik. Kemudian perbedaan yang selanjutnya, DNA virus menghancurkan DNA sel inang dan mengambil kendali atas sel. Ya, seperti tadi kalau litik masuk langsung menghancurkan. Sementara kalau yang di sini dia berkolaborasi ini ya maksudnya ya, berkolaborasi atau dia menyatu dengan DNA sel inang. Kemudian perbedaan yang selanjutnya, infeksi virus berlangsung menghasilkan keturunan virus yang lebih ganas. Nah, karena ini dia langsung beradaptasi begitu ya dengan kemungkinan dengan daya tubuh sel inang, jadi dia akan menghasilkan virus yang lebih virulen atau lebih ganas dari yang sebelumnya. Sementara kalau yang ini dia kan dia ada tahap berkolaborasi atau menempel. Jadi untuk menimbulkan bahayanya itu lebih rendah daripada litik. Kemudian yang selanjutnya ada gejala infeksi. Jadi gejala infeksinya itu cepat dan langsung diketahui kalau dia litik ya. Kemudian kalau yang dia lisogenik itu karena dia ada fase menempelnya dulu atau fase berkolaborasinya dulu, maka gejalanya itu kadang-kadang tidak ada atau dia gejalanya lebih lambat. Nah, demikianlah pembahasan kita mengenai reproduksi virus secara litik dan lisogenik. Semoga kalian dapat memahaminya ya. Jangan lupa kerjakan latihan di e-learningnya ya, jaga terus kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.